Oke, cek cek, masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa ya di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla yang ada di atas muka bumi ini. Dan walaupun namanya musola di orang Indonesia, sebenarnya secara syariat nggak ada bedanya antara musola dengan masjid. Karena semuanya sama-sama rumahnya Allah Azza wa Jalla. Cuman bedanya kalau musola di Indonesia itu nggak ada sholat Jumatnya gitu ya. Sedangkan kalau masjid ada sholat Jumatnya. Ala kulli hal, bukan itu pembahasan kita. Tapi intinya ini adalah rumah Allah Azza wa Jalla. Dan banyak sekali keutamaan yang antum sudah tahu semua insya Allah tentang fadilah menuntut ilmu. Apalagi menuntut ilmunya di masjid. Ada fadilah sendiri. Dan itu berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi SAW, diriwayatkan Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla yang ada di atas muka bumi ini. Yatluna kitab Allah, mereka lantunkan ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mereka pelajarin ayat-ayat ini. Illa nazalat alaihim sakinah. Ini adalah ganjaran yang Allah berikan buat orang yang hadir di majlis ilmu. Turunnya ketenangan. Makanya biasanya kalau ustadznya baru muqaddimah kayak gini udah mulai syahdu, ngantuk ya kan lama-lama gitu. Lagi tambah hawanya Masya Allah tabarakar rahman, adanya hijau-hijau gitu kan. Wah, mantep deh itu godaan syaitan nih makin Tuhan. Tapi memang benar, sakinah ini turun beneran ketenangan. Jadi memang hati kita nyaman. Betapa banyak orang mungkin di rumahnya stres sama istrinya, sama suaminya, sama anak-anaknya. Ketika hadir di majelis ilmu, baru muqaddimah tidur langsung dia, subhanallah. Padahal semalaman begadang nggak bisa tidur dia itu kan. Tidurnya di luar rumah soalnya diusir sama istrinya. Ketika datang di majelis ilmu langsung tidur, subhanallah. Itu memang benar, ketenangan tuh menyentuh hati kita langsung, nyaman sekali. Kayak nggak ada beban gitu di pikiran rasanya. Dan emang benar itu majelis ilmu, Masya Allah. Jadi kalau antum stres sama istri antum, yang istri stres sama suaminya, hadir di majelis ilmu aja. Insya Allah hilang masalahnya. Selama di majelis ilmu, ketika keluar balik lagi. Gitu. Kemudian waghashiyatuhumur rahmah, kemudian rahmat Allah Azza wa Jalla sedang turun kepada kita. Kita lagi disayang-sayang banget sama Allah Azza wa Jalla. Wahafat bihibul malaika, dan para malaikat ikut hadir di sini. Mungkin sekarang kita lihat yang hadir cuma kita 10 orang, tambah yang akhwat jadi 20 orang. Tapi di sini sebenarnya membersamai kita sekarang para malaikat yang begitu banyak. Bahkan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari Abu Hurairah, bahwasanya malaikat ini yahuffuna bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Para malaikat itu mengurunguni kita semua sambil menurunkan sayap mereka dan memenuhi langit bumi. Subhanallah. Itu satu majelis ilmu, sepenuh itu malaikatnya. Kemudian tadi kembali ke hadis Abu Dawud, Nabi SAW mengatakan, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah sanjung-sanjung kita di tengah-tengah malaikatnya yang mulia. Ingat kalau kita disanjung sama Pak Presiden di tengah-tengah menterinya, gimana rasanya? Seseorang yang tinggal di daerah ini Keranggan maksudnya kan? Maksudnya apa ini? Kan? Oh, susah juga itu ya, namanya. Ya sebelahnya Keranggan inilah. Ini kita nggak dikenal siapa-siapa, mungkin Pak RT juga nggak kenal kita. Tapi bayangkan kalau Pak Presiden nyebut nama kita di tengah-tengah menterinya, siapa kita gitu loh. Dan bayangkan kalau yang menyebut nama kita adalah pemilik langit dan bumi gitu. Wah, ini lebih menakjubkan lagi. Baik, kemudian juga teman-teman sekalian, kita patut bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Ternyata Allah pilih kita dari sekian banyak makhluknya yang mau belajar agama Allah. Dan nikmat mengenal sunnah itu adalah nikmat terbesar.
setelah nikmat Islam dan iman. Nikmat Islam dan iman, pertama nikmat Islam dan iman, itu nikmat yang Allah pilih yang Allah berikan buat orang-orang pilihan Allah juga. Maka Allah mengatakan di surat As-Sajdah ayat ke-13. Allah mengatakan walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau kita pingin, bisa apa kita kasih ke setiap jiwa hidayahnya masing-masing. Tapi nggak bisa, udah menjadi ketetapan di sisi kami bahwasanya kami bakal masukin di dalam surga dan neraka manusia dan jin. Artinya, ada orang-orang yang mendapatkan hidayah, ada yang tidak. Maka antum bisa bayangin ya, ini cuma sebagai contoh saja bahwasanya nama hidayah itu mahal dan memang pilihan Allah. Atau mungkin ingat kisahnya Abu Thalib. Ya semua tahu kisahnya Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Paman Nabi SAW. Abu Thalib ini berjasa buat Nabi SAW secara pribadi dan berjasa juga buat agama Islam. Secara pribadi, dari sejak Nabi SAW umur 8 tahun sampai Nabi jadi Nabi dan Rasul, bahkan umurnya menyentuh 50, nggak melepas tanggung jawab yang mengurus Nabi. 50 tahun, hampir 50 tahun itu ngurus Nabi. Wow. Ditambah, seketika Nabi SAW jadi Nabi dan Rasul di umur 40, selama 10 tahun lamanya ngebela Islam. Bayang itu, 10 tahun ngebela Islam. Bahkan sampai Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan di Al-Bidayah wa Nihayah ketika nyebutin tentang Abu Thalib, kata Ibnu Katsir maknanya ya, Abu Thalib ini jasanya sangat besar kepada agama Islam. Jasanya sangat besar kepada agama Islam, bahkan lebih besar daripada jasa kita. Tapi apalah daya kalau hidayah itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Abu Thalib 10 tahun membela agama Islam, membela keponakannya, bahkan mengetahui kebenaran agama yang dibawa sama keponakannya ini. Maka Abu Thalib itu pernah menyampaikan sebuah syair, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin khairu dini adyanil bariyah walaula makhafata masabbatin lawajadtani bidzalika mubina. Aku udah tahu kalau agamanya Muhammad ini adalah agama paling baik. Kalau bukan karena aku takut dicela dan kehormatan aku jatuh, aku udah ngikutin agamanya Muhammad. Jadi dia udah sadar kalau Islam itu agama yang benar. Tapi hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Ketika Abu Thalib mati, dia berada di atas agamanya Abdul Muthalib. Mati. Karena Nabi SAW sedih dong kayak begitu, ini paman ngebela beliau 10 tahun lamanya. Berjuang mati-matian bareng-bareng untuk membela agama Islam, tapi mati kafir. Maka Nabi SAW itu mengatakan, wallahi la astaghfirannallaha laka ma lam unha anka. Aku bakal mintain ampun buat engkau wahai paman selama aku nggak dilarang sama Allah. Langsung Allah larang. Allah turunkan 2 ayat sekaligus. Yang pertama di surat Al-Qasas ayat ke-56, yang kedua di surat At-Taubah ayat 113. Di surat Al-Qasas Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu Muhammad gak akan bisa ngasih hidayah buat siapa yang kamu cintai. Ini ngomongnya ke siapa? Nabi Muhammad SAW. Kamu Muhammad gak bisa ngasih hidayah buat siapa yang kamu cintai. Ini kalau sekelas Nabi dan Rasul aja gak bisa ngasih hidayah, lalu bagaimana kita? Makanya kalau hidayah itu di tangan para Nabi dan Rasul, hidayah itu di tangan mereka, maka umat Nabi Nuh semuanya beriman, pasti kan? Umatnya Nabi Musa alaihissalam semuanya beriman. Nabi Isa semua kaum Bani Israil beriman. Tapi enggak, hidayah itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu Muhammad gak akan bisa ngasih hidayah buat siapa yang kamu cintai. Tapi Allah yang ngasih hidayah buat siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah tahu siapa yang layak dapat hidayah. Nah, kita dipilih ternyata sama Allah untuk dapat hidayah Islam dan iman. Jadi kita ini ibarat martabak spesial gitu ya, Masya Allah. Campurannya nikmat sekali, pilihan banget gitu, mahal. Ditambah lagi kita diberikan sama Allah Azza wa Jalla taufik untuk mengenal sunnah Nabi SAW, mengenal ajaran yang sebenarnya dari agama Islam. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, bada'al Islamu ghariban. Islam ini datang dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan Islam bakal kembali asing sebagaimana dia mulai. Ada seorang ulama bernama Yunus bin Ubaid, dia mengatakan laisa aghrabu minas sunnati illa man ya'rifuha. Enggak ada yang lebih asing daripada sunnahnya sendiri itu daripada orang yang mengerti sunnah. Jadi orang yang mengerti sunnah itu lebih dikit daripada sunnahnya sendiri, lebih langka. Maka kita patut bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Maka Allah menyatakan perbedaan besar antara orang yang tahu sama enggak. Di surat Az-Zumar ayat ke-9. Hal qul hal yastawil ladzina ya'lamu
walladzina la ya'lamun. Katakan Muhammad kepada mereka, emang sama antara orang yang punya ilmu sama yang enggak? Antara orang yang tahu sama enggak? Kan beda gitu. Itu adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Baik. Itu sebagai mukaddimah aja biar antum agak semangat ya menyadari bahwasannya kehadiran antum di sini adalah taufik dari Allah dan Allah milih kita ternyata. Allah milih kita dari sekian banyak hambanya yang ada di atas muka bumi ini yang mau hadir di majelis ilmu seperti sekarang. Baik, teman-teman sekalian, karena pembahasan kita tentang terkenang masa lalu, ini ngebahas apa ya terkenang masa lalu? Menurut antum bahas apa ini? Terkenang masa lalu, ingat bon 2 tahun yang lalu belum dibayar. Apa hutang? Ini mengingat tentang dosa kita. Mengingat tentang dosa kita. Jadi pertama-tama, setiap dari kita yang harus kita pahami, setiap dari kita adalah pendosa tanpa terkecuali. Antum, kita semua punya gelar yang sama. Mungkin antum melihat anak ustadz di gelar depannya, belakangnya SAG. Mungkin di arah antum juga ada yang punya gelar-gelar akademisi. Tapi kita punya gelar yang sama, walaupun gelar itu tidak tertulis di nama kita, yaitu pendosa. Setiap dari kita. Jangan pernah antum menganggap ustadz itu maksum seperti para nabi dan juga malaikat. Mereka manusia. Mereka bisa keliru, mereka bisa salah, mereka bisa berdosa. Itu mereka manusia. Nah, dan ini berdasarkan hadis yang hasan diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam ini khata. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, pasti ngelakuin dosa. Nah, begitu artinya. Pasti ngelakuin dosa. Tapi jangan berhentiin di si potongan yang itu saja. Karena sebagian orang ketika ditegur, kenapa ente kok bermaksiat? Ya gimana, takdir dari Allah saya mau pasti menjadi pendosa gitu kan. Berdalil dengan takdir, atau bilang, ya gimana, kan Nabi SAW yang bilang, kullu bani Adam khata. Ya saya khata ini sekarang. Terus antum gak mau taubat, ya gimana, udah takdirnya begitu, gak usah taubat lah. Kita bilang ke dia, lah antum yang salah, harusnya haditsnya disempurnain. Nabi SAW lanjut bilang apa? Khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang salah, yang pasti ngelakuin dosa adalah yang mau bertobat. Jadi ini yang Allah minta tuh yang kedua, taubat. Basic dasar atau template dasarnya kita diciptakan sama Allah pasti ngelakuin dosa, nggak mungkin enggak. Itu udah kepastian. Tapi jangan bersandar dengan template dasar ini saja. Allah ngasih kita ikhtiar, pilihan. Mau nggak kalian taubat? Dan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Kemudian juga ditambah sebuah hadis yang sahih juga dari Imam Muslim, di mana Nabi SAW mengatakan dalam hadis qudsi, di mana Allah mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian ngelakuin dosa siang sama malam hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'ah, dan aku bakal ngampunin semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Minta ampun sama aku bakal ampunin kalian. Nah, ini ketetapan dari Allah dan juga berita dari Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam kalau kita sebagai manusia pasti ngelakuin yang namanya dosa. Ada di antara antum yang belum ngelakuin dosa dari pagi? Allah keren. Anak mau belajar dari dia. Gimana itu caranya? Subhanallah. Baru keluar rumah ngeliat akhwat nggak pakai kerudung. Dosa apa enggak itu? Memang nggak disengaja, tapi itu kan sebuah kemaksiatan. Baru keluar rumah udah apa ya? Ya udah kesel sama suaminya, misalkan kalau ibu-ibu gitu kan, udah kesel sama anaknya, yang suami udah bete misalkan gitu kan, semua itu dosa kecil, memang kecil. Kemudian juga kadang sebagian kita malas-malasan kan juga dosa gitu, dosa kecil dia. Tiap hari kita ngelakuin dosa. Nah tapi dengan adanya dosa-dosa itu bukan berarti kita putus asa, bukan. Kita nggak diminta untuk putus asa dari dosa-dosa itu. Memang sebagian kita mengira karena banyaknya dosa yang kita perbuat kepada Allah Azza wa Jalla sampai akhirnya dia putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Sampai ada sebagian orang, ini pernah ditanya sama sebagian orang, dia bilang, Ustaz, dosa ana udah banyak banget Ustaz. Semua dosa udah ana lakuin. Pertanyaan ana, mungkin gak Allah Azza wa Jalla ampunin dosa ana? Dia nanya kayak begitu coba. Ya jawaban ana simpel, ya mungkin ente masih hidup, Allah Azza wa Jalla masih ampunin dosa ente. Kok bisa Ustaz? Nah, Allah yang ngomong di surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang udah ngelakuin batas. Ini ada cerita unik loh tentang ayat ini, surat Az-Zumar ayat 53. Anda bisa cek nanti di tafsir Imam Al-Baghawi.
Imam Al-Baghawi nyebutin beberapa asbabun nuzul dari ayat ini. Ada ikhtilaf di antara para ulama tafsir asbab nuzulnya. Antum tahu asbab nuzul kan ya? Sebab turunnya ayat. Kalau hadis disebut asbab apa? Asbabul wurud. Antum harus tahu bedanya ya. Jadi nggak boleh keliru nyebut asbabun nuzul sama asbabul wurud. Di dalam hadis disebutnya asbabul wurud, kalau di dalam Al-Qur'an disebutnya asbabun nuzul. Imam Al-Baghawi nyebutin sebuah riwayat dari Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah salah satu pemuka tabi'in, bahkan termasuk pembesarnya tabi'in, bahkan termasuk fuqaha us-sab'ah, bahkan dikatakan dia imamnya fuqaha us-sab'ah. Dia murid langsungnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dia meriwayatkan sebuah hadis. Ayat ini turun, kata Ibnu Abbas, kepada Wahsy. Tahu Wahsy? Wahsy, masih ingat Wahsy? Yang ngebunuh Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhum. Wahsy ini melakukan sebuah dosa yang sangat besar, membunuh pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Uhud. Dan kematiannya Hamzah itu sangat membuat luka besar di hati Nabi SAW. Bahkan sampai ketika Wahsy udah masuk Islam, ketika setelah Fathu Mekah itu, Nabi SAW beberapa kali berpaling dari mukanya Wahsy. Antum bisa bayangin gak sih Nabi SAW berpaling dari muka antum itu? Berasa berdosa banget itu kan. Nah, Wahsy pun demikian. Waktu Wahsy sebelum masuk Islam didakwahin sama Nabi SAW. Maka Wahsy waktu itu bertanya, Muhammad, kan agama kamu yang menyatakan bahwasanya dosa itu akan mendatangkan azab. Terus gimana? Dosa saya udah banyak. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah di surat Maryam ayat 60. Waman amila Allah mengatakan waman taba wa amana wa amila shalihan. Enggak, Allah bakal ngampuni buat orang yang taubat kemudian mengerjakan amalan soleh. Kemudian kata Wahsy, aduh kalau syaratnya harus amal soleh dulu susah. Masa sih harus diampuni tapi harus ngelakuin amalan soleh dulu? Ada nggak syarat yang lebih ringan, kata Wahsy? Ada syarat yang lebih ringan nggak? Maka Nabi SAW membacakan firman Allah Azza wa Jalla, anda lupa, di surat Nabi SAW membacakan firman Allah Azza wa Jalla di surat An-Nisa ayat ke-116. Itu Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan ampuni dosa syirik dan Allah ampuni semua dosa selain syirik. Kata Wahsy, waduh, kalau yang ini ada sedikit syubhatnya, agak rumit ini kalau kayak begini. Akhirnya Wahsy bilang, ada lagi yang lebih gampang lagi. Disebut sama Nabi SAW surat Az-Zumar ayat ke-53 ini, yaitu qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jadi seakan-akan Wahsy ini putus asa dari rahmat Allah. Dosa saya udah kebanyakan, kayaknya nggak akan diampunin sama Allah Azza wa Jalla. Allah turunin ayat ini buat Wahsy. Taib. Itu adalah asbabun nuzul dari ayat ini. Itu faedah aja ya, itu faedah. Tapi ada khilaf di antara para ulama tafsir mana yang benar tentang asbab nuzul ayat ini. Taib. Nah, intinya kita nggak boleh putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Walaupun dosa kita menjulang tinggi ke langit bahkan memenuhi dunia sekalipun. Menjulang tinggi ke langit dan memenuhi dunia sekalipun. Karena Allah Azza wa Jalla menyatakan hal ini. Walaupun dosa kita sepenuh bumi dan setinggi langit, kalau kita minta ampun sama Allah, pasti diampunin sama Allah. Pasti. Allah mengatakan dalam sebuah hadis yang hasan diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Wahai anak Adam, kalau kalian tetap berdoa kepadaku, berharap kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Dan aku nggak peduli dengan dosa yang pernah kalian lakuin. Kemudian Allah lanjut mengatakan, ya bani Adam, law balagat dhunubuka ala nas-sama. Wahai anak Adam, kalau dosa kalian menjulang tinggi ke langit, tsumma astaghfartani ghafartu laka. Terus kemudian dosa kalian menjulang tinggi ke langit, minta ampun sana, aku ampunin. Wa ghafartu laka wa la ubali, dan aku enggak peduli lagi dengan dosa-dosa itu. Dan Allah lanjut mengatakan, ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataaya. Thumma laqitani la tusyrik bi syai'an ataituka biqurabiha maghfiratan. Dan kemudian anak Adam, kalau kalian ketemu sama aku, kalau kalian menemui aku dengan membuat dosa sepenuh bumi. Bumi itu besar atau kecil ya? Besar kan? Anda bisa bayangin dosa sepenuh bumi itu gimana coba? Tapi kata Allah, kamu enggak menyekutukan aku dengan apapun, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sebesar bumi juga. Subhanallah. Itu rahmat Allah Azza wa Jalla kepada kita. Nanti insya Allah anak akan sebutkan kepada antum faedah besar banget tentang nama Allah. Allah itu punya 4 nama
yang berkaitan dengan ampunan. Yang pertama, Ghaffar, Ghafir, Ghafur, Tawwab, dan juga Afu. Ada 5. Ini 5 nama Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan ampunan Allah kepada kita semua. Dan ini ada rahasia yang sangat menarik dari 5 nama Allah Azza wa Jalla ini. Nanti insya Allah kita akan sebutin. Dari situ kita paham bahwasanya kita adalah pendosa, dan kedua, dosa kita sebanyak apapun kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang tugas kita ketika melakukan dosa adalah minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak berputus asa. Tugas kita adalah minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla yang kita maksiati siang dan malam hari tanpa hentinya. Yang kita kotori tangan ini dan juga hati ini dengan kotoran kemaksiatan. Pagi, siang, sore, hingga malam hari. Bahkan gak ada henti-hentinya kita ngelakuin dosa tiap harinya. Gak ada di antara kita yang maksum sama sekali, semuanya pasti ngelakuin dosa. Nah, sifat orang yang bertakwa adalah ketika dia ngelakuin dosa, ngapain? Istighfar. Yang itu harus catat. Sifat orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah adalah ketika ngelakuin dosa langsung istighfar. Langsung. Atau ngerti kata langsung kan ya? Jadi abis anak sebut langsung istighfar. Kayak gitu, itu artinya langsung. Dalilnya adalah firman Allah di surat Ali Imran ayat 135 sampai 136. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa, Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Dan mereka orang bertakwa itu adalah orang-orang yang ketika melakukan sebuah perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri dengan sebuah kemaksiatan, zakarullah. Mereka ingat sama Allah Azza wa Jalla. Mereka ingat kalau Allah Azza wa Jalla Rabb yang maha perkasa, yang maha bijaksana, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mengawasi kita semua. Akhirnya apa yang dilakukan karena dia ingat Allah? Fastaghfaru lidzunubihim. Mereka langsung minta ampun. Fa di sini, fa nih antum harus belajar bahasa Arab. Jadi kalau antum udah belajar bahasa Arab, antum baca Al-Qur'an tuh terasa nikmatnya. Karena ternyata banyak sekali makna-makna yang sangat mendalam, tapi baru kita bisa paham kalau paham bahasa Arab. Baru kita bisa paham kalau kita belajar bahasa Arab. Allah mengatakan fastaghfiru lidzunubihim. Mereka langsung minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa yang mereka lakuin. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan mereka menyadari siapa yang ngampunin dosa kecuali Allah Azza wa Jalla. Emang ada yang bisa ngampunin dosa kita selain Allah? Gak ada. Karena ketika kita ngelakuin dosa, itu dosanya ke Allah. Kita ngelakuin dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kemudian mereka berhenti dari yang mereka lakuin. Ini adalah sifat orang yang bertakwa. Kemudian Allah kasih ganjaran buat mereka. Ulaika jazaohum maghfiratan min rabbihim wa jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan ganjaran dari Allah, ampunan serta surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Dan itu adalah sebaik-baiknya pahala buat orang-orang yang melakukan amalan soleh. Ini sifat orang yang bertakwa. Langsung istighfar. Nah, makanya teman-teman sekalian, para ulama menyebutkan, kalau kita habis ngelakuin dosa, hal paling pertama yang kita lakuin adalah istighfar langsung. Antum habis ngegibahin orang langsung astagfirullah, astagfirullah. Habis ngomong kata kasar langsung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Habis ngeliat wanita buka aurat, astagfirullah, astagfirullah. Habis dengar gibah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu. Jangan apalagi kalau lihat akhwat, cantik. Pandangan pertama Ustaz, nggak masalah. Subhanallahiladzim. Begitulah manusia. Baik, langsung istighfar. Kemudian juga kalau misalkan apa itu kan jadi lupaan. Jadi lupa negara ngomong tadi. Jadi istighfar. Sama para salaf juga menyebutkan, kalau kita habis ngelakuin dosa apapun, sangat dianjurkan langsung sedekah. Sangat dianjurkan langsung sedekah. Contoh, antum habis marahin istri antum. Para ulama sangat menganjurkan antum langsung sedekah. Sedekahnya ke siapa? Ke istri langsung transfer, cereng. Maafkan aku ya istriku, di situ di info transfernya begitu. Maafkan aku ya sayangku. Itu dianjurkan berdasarkan firman Allah berdasarkan sabda Nabi SAW. Was-sadaqatu burhan. Dan sedekah itu adalah bukti keimanan. Dan juga berdasarkan hadis Nabi SAW, was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama tutfi'u al-ma'u an-nara. Sedekah itu akan menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Jadi kata para ulama salaf,
mereka menganjurkan sekali bersedekah ketika setelah melakukan kemaksiatan. Jadi dua hal langsung mereka lakuin. Istighfar ketika benar-benar selesai ngelakuin dosa, dan itu langsung bersedekah. Karena Nabi SAW mengatakan hadis yang hasan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk kamu dengan perbuatan baik. Misalnya perbuatan baik itu akan menghapusi dosa-dosa, akan mengampuni dosa keburukan kamu. Jadi itu adalah yang dianjurkan sama para ulama salaf. Nah, ditambah lagi Allah yang menegaskan buat kita semua langsung untuk langsung taubat kepada Allah SWT. Allah mengatakan di surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Baik, sekarang ada catatan penting yang harus catat. Taubat nasuha baru dikatakan taubat nasuha ketika memenuhi 6 syarat. Tuh, 6. Biasanya 4 yang Anda dengar Ustaz. Biasanya 4 yang Anda dengar ya. Ini Anda tambahin 2 lagi, 6. Ini disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Yang disebutkan sama Imam Nawawi 4, Syekh Ibnu Utsaimin nambahin 2. Yang pertama adalah meninggalkan dosa itu. Meninggalkan dosa itu. Orang yang mau bertobat harus ninggalin dosa. Anda kasih case. Kasih contoh. Anda kasih contoh. Peminum khamr, tukang mabok. Maka orang yang mau tobat dari maboknya, dia harus meninggalkan semua minuman keras yang dia miliki. Dibuang. Orang yang misalnya orang yang terikat dengan akad ribawi, maka cara taubatnya adalah melepas akad riba itu. Paham ya? Jadi kalau dia belum melepas akad riba, belum dikatakan taubat. Ustaz, tapi saya udah minta ampun sama Allah, udah gini. Ya kalau itu akad masih ada, belum dianggap taubat nasuha sama Allah. Paham ya? Yang kedua adalah menyesal. Nah, ini juga hal penting ikhwah. Para ulama menyebutkan adanya rasa penyesalan setelah melakukan dosa itu tanda iman kita dan hati kita masih sehat. Anda ulangi lagi, kalau ada rasa penyesalan dari melakukan dosa, setelah melakukan dosa, itu tanda iman dan hati kita masih sehat. Kalau udah nggak ada, bahaya. Artinya alarm dalam hati udah rusak. Dan itu bisa sangat berbahaya. Yang ketiga adalah menutup semua wasilah yang mengantarkan kepada dosa itu. Misalkan dia dulu orang yang suka gejreng ya, main alat musik begitu. Kemudian dia taubat sama Allah. Tapi itu alat musik masih ditaruh di tembok. Kenapa tuh masih taruh? Ya kenangan aja begitu. Ini dijamin bakal balik lagi. Itu setan tuh ngegoda dari situ. Setiap dia lewat ruangannya, lihat gitar, itu setan kayak manggil-manggil. Ya sekali dikit lah nggak apa-apa. Sekali. Mungkin di awal enggak, saya udah taubat. Lanjut. Besoknya lagi dicoba lagi masih setan. Dikit. Satu ceteng gitu aja. Ya udah nggak apa-apa deh, satu doang mah. Teng. Oke, udah astagfirullah, dia taubat lagi. Ditaruh sama dia, nggak dihilangin juga tuh gitar. Besok lagi setan bilang, besok kemarin kan 1, 2 masih oke lah. Dia masih oke. 2 kali cetreng. Besok dicoba lagi masih setan. 3. Terus berjalan 1 lagu lah. Mulailah 1 lagu. Akhirnya balik lagi. Nah ini termasuk sebab utama orang terkena sama masa lalunya lagi. Nggak ninggalin dosanya. Nggak menutup wasilahnya. Yang keempat, kata Syekh Imam Nawawi adalah kalau berkaitan dengan hak manusia dikembalikan. Ini penting nih ikhwah. Penting banget ini. Ana beberapa waktu yang lalu ngisi di sebuah masjid perumahan yang di situ mereka semua dulu pejabat negara. Wah, ini ngurusinnya duit. Mereka ngomong kayak gitu. Ada bapak-bapak datang ke Ana setelah kajian, Ustaz, gimana ya, saya mau taubat loh. Saya dulu ini pernah ngambil uang puluhan miliar. Waduh, Ana bilang. Dan itu uang rakyat. Ana bilang astagfirullah. Langsung istighfar juga ikut waktu itu kan. Nah, saya mau taubat gimana nih Ustaz? Maka berdasarkan syarat ini, kalau berkaitan dengan hak manusia harus kembaliin. Ya Ustaz, tapi itu juga puluhan miliar. Ya bodo amat, antum pikir gimana caranya antum balikin itu duit. Balikinnya ke siapa? Kalau antum ambil dari uang negara, balikin ke negara. Bayangin tuh, puluhan miliar. Ustaz, tapi pendapatan saya saja buat kebutuhan sebelum udah gak cukup sekarang. Nah lo, akhirnya apa kan? Ya udah nggak bisa, antum harus tobat kayak begitu. Terus kalau saya mati sebelum lunas itu semua gimana? Semoga Allah sudah terima tobat antum karena keseriusan antum. Nah, itu aja endingnya. Jadi tetap ditunjukin keseriusan mau tobat, paham ya? Nah ini sama Anda juga pernah ditanya case. Pakai bahasa Inggris mulu, maaf, bahasa Indonesia aja. Ini permasalahan. Anda pernah ditanya sama orang, Ustaz, dulu saya pernah gibahin si fulan. Nah si fulan ini sampai jatuh kehormatannya.
di sebuah daerah, mungkin RT atau kantor atau bagaimana. Gimana cara saya tobat kepada Allah Azza wa Jalla supaya diterima tobat saya? Kan tadi berkaitan dengan hak manusia dikembalikan. Kan haknya dia kehormatan. Maka yang pertama adalah minta maaf sama dia. Yang pertama, antum temuin tuh orang, minta maaf sama dia. Saya udah pernah ngegibahin kamu, saya pernah nebar fitnah tentang kamu, saya minta maaf, saya minta kehalalannya sekarang. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, nih yang penting, mengembalikan kehormatan dia di tengah-tengah komunitas yang kamu rusak nama dia. Paham antum ya? Jadi nih, antum contoh, nauzubillah, jangan antum, ada orang lain menjatuhkan kehormatan antum di lingkungan apalagi nama lainnya? Payangan. Nama antum terjatuh di sini. Oh, terkenal sampai lurahnya aja tahu. Fulan, si Fulan. Oh, kacau itu. Tuh kan kata orang begini kan orangnya. Ini padahal nggak pernah terjadi. Tapi orang ini yang zolim sama antum menjadikan kehormatan antum. Nah, kalau orang ini mau tobat, selain dia minta maaf sama antum, dia harus mengembalikan nama antum di payangan. Oh, beratnya tuh. Nah, ini pernah ditanya sama orang. Saya pernah jatuhin kehormatan dia di kantor. Kantornya udah nggak ada. Nah, lo kan pusing nggak tuh kan? Makanya ikhwan, jangan pernah ngelakuin dosa sama manusia. Apalagi berkaitan dengan hak mereka. Jangan wallahi. Apalagi dosa sosial. Aduh, udah itu paling ribet. Makanya kalau orang tahu masalah ini, gak akan berani jadi pejabat dia. Gak berani. Betapa banyak orang yang dizolimi dengan peraturan dia atau perbuatan dia. Kita nggak ngomongin peraturan, mungkin perbuatan dia saja. Peraturannya berlaku sesuai undang-undang. Tapi oknum-oknum ini loh, dosa sosial berapa juta orang yang bakal nuntut dia di hadapan Allah nanti. Ngeri banget kan? Amalan solehnya dikit, dosanya banyak. Dituntut lagi sama orang, dilempar ke neraka itu mah yang kayak begitu. Jadi hati-hati ya, ini masalah dosa. Nah, yang kelima, ini tambahkan sama Syekh Ibnu Utsaimin adalah ikhlas. Ana tempat nanya sama Ustaz Sufyan Baswedan. Ustaz, kenapa Syekh Utsaimin nambahin 2 syarat? Padahal Imam Nawawi cuma nyebutin 4. Kata beliau, Imam Nawawi gak nyebutin yang 5 dan 6 yang Anda bakal sebutin ini karena menurut beliau sudah dimaklumi, sehingga beliau merasa kayak nggak perlu deh disebutin lagi. Jadi nyebutin cuma 4. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan pentingnya nyebutin 2 lagi. Karena banyak sebagian orang yang gugur 2 syarat ini. Syarat kelima adalah ikhlas. Betapa banyak orang ngomong ke kita, Anda udah tobat sama Allah, beneran menyesal, nangis. Besoknya maksiat lagi. Anda pernah dapat cerita, ini cerita aja ya, supaya dapat ibrahnya. Anda pernah dapat kisah perzinahan seorang marbot sama janda. Marbot sama janda. Itu bisa bayangin marbot sama janda, ya Allah ya Rahman. Ada lagi kisah kayak begitu. Dan ini kisahnya apa lagi? Astagfirullah. Antum tahu paham marbot lah ya. Marbot ya Allah, miskin, mukanya rata-rata pas-pasan begitu. Apa yang mau dibanggain nggak ada. Tapi beginilah syaitan. Dan iblis dan bala tentaranya memang cerdas menyesatkan orang. Ketemulah si marbot ini sama janda. Janda ini kan, perempuan itu kan haus perhatian. Nah, seorang wanita, makanya nggak boleh wanita lama-lama menjanda ya, karena bahaya. Seorang wanita itu haus sekali dengan perhatian. Kehilangan sosok suaminya, dia cerai sama suaminya. Dia butuh seorang yang mau mendengarkan cerita dan keluh kesah dia. Si marbot ini tahu kesempatan dalam kesempitan. Akhirnya yaudahlah tukeran nomor telepon, barangkali dia butuh bantuan apa. Akhirnya awalnya cuman tanyain tentang masalah ini ke ustadz lain, gini-gini, udah gitu aja awalnya nih marbotnya. Berjalannya waktu, si jandanya mulai curhat. Masalah rumah tangga dia, masalah bisnisnya dia, masalah ini, masalah itu. Si marbot ini, ya sabar ya kamu ya, sabar ya gitu kan. Seneng kan, perempuan ada yang perhatiin seneng. Makanya antum sebagai laki-laki, dengerin istri antum ngomong. Mau dia ngomong apa, dengerin aja. Ya bener ya, akhwat ya. Yang penting didengerin aja ya. Mau diiyakan beda cerita, tapi yang penting didengerin dulu. Dan itu bentuk penghormatan kita kepada para wanita. Bentuk penghormatan. Jadi kalau istri antum baru pulang kerja, nyampe rumah, HP antum taruh dulu, barang dagang antum taruh dulu. Dengerin tuh istri antum mau cerita pasti. Ada aja kejadian walaupun dia di rumah. Entar anak-anak terbang dari lemari lah, itu anak-anak melempar piring lah, itu anak-anak numpahin, itu dia mau cerita. Antum dengerin aja dulu udah. Oh iya. Dan nunjukin antum senang dengan cerita dia. Wah, kesel juga istri antum lama-lama kan. Tapi antum dari, oh iya kayak begitu. Wah, ya Allah, masa sih anak-anak sampai kayak begitu? Astagfirullah. Nunjukin seru. Dia senang sama antum.
Wah, istri antum, ya Allah, aku nggak salah memilih kekasih. Asik, kayak begitu. Oke, kita kembali ke cerita si janda dan si marbot tadi. Si janda dan si marbot ini ada astagfirullah. Kita nama ceritain, cuman maksudnya ikhlas itu perlu. Akhirnya berjalan waktu, tertariklah si janda ini dengan si marbot. Ya Allah, marbot lagi, astagfirullah. Anda masih kepikiran ini marbot mukanya nggak ada keren-kerennya. Akhirnya mereka janjian ketemuan. Ini ketemuan biasa aja, cuma pengen ketemu. Mungkin karena si jandanya kaya, punya usaha kaya. Mobilnya aja Fortuner gitu kan. Janda mobil Fortuner, ngeri nggak itu kan? Lo marbot ngeliat kayak begitu, kesempatan nih. Hah? Apa? Wah, janda makmur. Waduh, itu istilah di zaman antum ya Pak ya kayaknya ya. Di zaman antum nggak pernah dengar itu, insya Allah. Oke. Zaman sekarang. Oke. Nah, akhirnya ketemulah. Pertemuan pertama cuma cerita-cerita lagi. Mulailah pertemuan kedua dan ketiga. Di pertemuan ketiga, check-in hotel. Allahu Akbar. Antum paham check-in hotel kan ya? Anda nggak usah ceritain lagi lah ya. Intinya mereka berzina lah di hotel. Sekali. Kemudian 2 kali. Kemudian 3 kali. Di yang ketiga, kegep sama orang masjid. Bukan dia berzina di masjid. Maksudnya ketahuan. Dia si marbot berzina sama janda ini gitu. Akhirnya ditegur gini. Ketika ditegur, nangis tuh marbot. Ada nyesel, ya Allah, ada benar ya Allah, astagfirullah. Begitu. Ada janji, ada nggak bakal mulai. Berjalannya waktu, baru sehari diingetin. 2 hari check-in lagi dia. Subhanallah. Ngesel juga orang ada pojok gitu kan. Sama Allah Azza wa Jalla disingkaplah keburukan dia. Akhirnya dinampakkan di permukaan si marbotnya memang yang bermasalah. Ternyata yang jadi korban bukan si janda yang makmur, jamurnya doang. Tapi ternyata banyak perempuan-perempuan lain yang pernah dia tiduri. Waduh, subhanallah. Bayangin tuh ya, marbot. Aduh, ada aja orang. Nah ini ikhlas tuh penting ya. Jadi dia ternyata bohong dengan taubatnya. Dia menyesal bohong, drama doang. Drama. Nggak akan diterima yang kayak begini sama Allah SWT. Yang keenam, yang penting, itu sebelum pintu taubat ditutup. Sebelum pintu taubat ditutup. Kapan pintu taubat ditutup? Ketika nyawa sampai kerongkongan dan matahari terbit dari barat. 2 ini. Selama pintu taubat dengan melalui 2 hal ini belum tertutup, maka pintu taubat masih terbuka lebar. Ruh sampai ke kerongkongan atau matahari terbit dari barat. Yang paling dekat sama kita yang pertama, ruh sampai ke kerongkongan. Kenapa ruh sampai ke kerongkongan? Iya, ketika ruh ditarik dari bawah, masih di pertengahan badan, masih bisa taubat orang. Masih bisa. Dia misalkan kafir, kemudian gara-gara ngeliat malaikat taubat, syahadat dia. Masuk Islam, diterima taubatnya sama Allah SWT. Tapi kalau udah nyampe kerongkongan, udah gak diterima lagi sama Allah SWT. Enak banget ya, lagi di sakaratul maut, syahadat habis itu. Wah, rezeki banget itu. Itu rezeki dari Allah buat dia. Baik. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita tahu itu adalah syarat taubat nasuha, sekarang kita harus tahu bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu sangat senang dengan taubat kita. Senang banget Allah, sangat senang. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim. Ini, Masya Allah, hadis ini selalu bikin kita tuh kayak, ya Allah, iya kita harus bertaubat loh. Allah tuh senang banget sama taubat kita. Nabi SAW mengatakan, lillahi asyaddu farahan bitaubati abdihi ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falah. Allah Azza wa Jalla itu benar-benar senang banget dengan taubat salah seorang di antara kalian ketika taubat, daripada contohnya beliau ngasih contoh, salah seorang di antara kalian ada di sebuah gurun pasir yang hampar. Kemudian beliau mengatakan wa ali fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Nah, waktu itu dia bawa ontaknya dia. Nah, di atas ontak dia ada makanan, ada minuman, ada perbekalan dia. Tuh ontak kabur. Anda bisa rasain nggak? Itu di tengah gurun pasir nih. Nah, kalau di Indonesia nggak ada gurun pasir, di tengah hutan. Tas antum hilang, yang isinya ada telepon, ada makanan, hilang. Gimana perasaan antum? Wassalamualaikum, udah kan gitu ya? Ini habis ini mati. Kalau di Indonesia masih enak, hutan masih banyak tumbuhan-tumbuhan yang bisa kita makan. Kalau di gurun pasir, air aja susahnya setengah mati, apalagi makanan. Nah, akhirnya dia berteduhlah di bawah sebuah pohon, bersandar, udah putus asa, udahlah gue mati aja ini. Mati. Ketika dia lagi kayak begitu, tiba-tiba tuh ontaknya datang lagi. Masih penuh sama barang-barang, gak ada yang hilang sama sekali. Saking senengnya dia ngeliat ontaknya balik, dipegang tali kekangnya, kemudian dia mengucapkan sebuah kalimat yang lebih kufur daripada kalimatnya Fir'aun. Lebih kufur ini.
Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Rabbmu. Ngeri banget ini kan? Ini lebih kufur dari Fir'aun nggak? Lebih kufur. Fir'aun ngomongnya apa? Ana rabbukumul ala. Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Tidak menafikan ada Allah, tidak. Dia tahu Allah ada, tapi dia nggak mau beriman. Dan dia mengakui Allah juga Tuhan. Tapi saya paling tinggi, kata Fir'aun. Ini nggak dibalik, Allah hamba, saya Tuhan. Kata Nabi SAW, akhta'a min syiddatil farah. Dia salah ngomong, gak terlalu bahagia. Nah, Allah lebih bahagia daripada orang ini. Maka Nabi SAW ketika meriwayatkan hadis ini, Anda punya sanadnya tentang hadis ini, musalsal. Hadis itu musalsal. Jadi kita dianjurkan ketika meriwayatkan hadis ini sambil tertawa. Karena menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah sangat senang dengan taubat kita. Kemudian, bahkan Allah Azza wa Jalla saking senangnya dengan taubat hambanya sampai mengganti, ini fadilah besar buat orang yang taubat. Saking senangnya Allah dengan taubat kita, Allah ganti dosa-dosa kita yang banyak jadi amal soleh. Ih, keren banget gak? Untuk paham gak? Ini kan dosa, nih kita punya pahala, punya dosa. Nah, kita taubat. Kita dapat pahala dari taubatnya saja. Nambah. Ini dosa nih diubah sama Allah jadi kebaikan semua. Itu Rabb kita Jalla Jalaluhu. Dan cuma Allah yang kayak begitu. Di agama lain Tuhannya jahat sama mereka. Nanti bisa lihat tuh. Umat Nasrani, Tuhannya jahat sama mereka. Yang mereka yakini Tuhan itu ya, jahat sama mereka. Orang-orang Yahudi, Buddha, Hindu, jahat Tuhan sama mereka. Cara taubatnya aneh, kayak gini, ribet. Ini Allah Azza wa Jalla Rabb yang nyata. Allah Rabb yang sebenarnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Furqan, Al-Furqan ayat 70. Antum perlu catat. Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang-orang yang taubat kemudian beriman dan mengerjakan amalan saleh, maka mereka ini adalah orang-orang yang Allah ganti keburukannya menjadi kebaikan-kebaikan. Anggaplah antum punya 100 dosa, diubah sama Allah 100 ini jadi pahala semua. La ilaha illallah. Itu subhanallah. Allah Azza wa Jalla saking cintanya dengan taubat kita. Makanya Allah Azza wa Jalla tutup dengan wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Azza wa Jalla itu Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saking sayangnya Allah sama kita, Allah ganti kayak begitu. Nah, tapi harus kita ingat, taubat kita, tadi kita udah sebut ya, syarat-syarat tadi ya, syarat taubat. Nah, tapi yang jadi permasalahan adalah ketika dosa-dosa itu mulai terkenang. Kita udah taubat Ustaz, semua syarat yang Ustaz sebutin tadi udah kita jalani. Pun andai kata Anda sebagai Ustaz udah jalani 6 hal itu. Tapi itu dosa terkenang lagi sama kita. Kok pengen lagi ya? Kok tiba-tiba inget ya? Padahal udah berapa tahun berhenti gitu. Udah berapa waktu berhenti. Tapi muncul lagi dalam diri kita. Nah, mungkin ini semua sesuatu yang terjadi karena sebab diri kita sendiri. Jadi sebab dosa itu terkenang lagi 2. 1, syaitan. Dan yang kedua adalah jiwa kita yang buruk. Jiwa kita yang buruk. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Yusuf ayat ke-53 ketika menceritakan tentang Nabi Yusuf, di mana beliau mengatakan innan nafsa la ammaratun bisu. Jiwa kita ini ammarah, dia akan mengajak kita terus untuk kepada keburukan. Itu jiwa kita secara template dasar. Illa man rahima rabbi, kecuali rahmatin sama Rabb aku. Inna rabbi ghafurur rahim, dan Allah Azza wa Jalla Rabb aku adalah Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua adalah syaitan. Kita sering baca di surat An-Nas, surat yang sering kita ulang di sholat kita karena nggak hafal surat lain. Jadi baca An-Nas dulu kan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi mereka syaitan khannas ini adalah yang memberikan waswas ke dalam hati kita. Dan ingat ya, senjata terkuat syaitan itu satu, ikhwan. Cuman was-was. Itu senjata terkuat dia. Dia ngebisikin ke hati kita, klek, 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 kayak gitu. Bukan senjata terkuat dia nyekek kita, terbang dia, menggal kita kayak di film-film horor, bohong semua itu, nggak benar. Syaitan senjata terkuatnya adalah was-was. Dan Allah Azza wa Jalla ketika mengatakan tipu daya syaitan, Allah bilang apa? Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Tapi ketika mengatakan tipu daya wanita, inna kaidakunna azim. Tipu daya kalian wahai para wanita besar banget tuh. Lihat tuh ya. Hati-hati antum sebagai laki-laki fitnah wanita. Dan memang benar gak?
Marbot yang kena. Ini, antum laki-laki, kita laki-laki. Kan teguh kita ya enggak? Punya prinsip hidup. Saya adalah singa di rumah. katanya begitu. Ketika istrinya di rumah, kenapa pulangnya malam? Ya maaf gitu kan. Subhanallah. Singa di luar, kucing di luar. Di luar, wah, di dalam rumah meong. Sama istrinya takut. Ya Allah. Oke, jadi bukan itu yang mau Anda bahas, tapi maksudnya adalah wanita itu, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, dan beliau katakan ini kepada para wanita, ma ra'aitu Nabi SAW mengatakan, ma ra'aitu ahadan adhaba li lubbir rajulil hazimi min ihdakunna. Aku nggak pernah lihat sesosok makhluk yang bisa menundukkan keteguhan dan kekuatan pria daripada kalian, wahai para wanita. Nabi SAW bilang, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubbir rajulil hazim min ihdakun. Aku nggak pernah lihat makhluk yang setengah akal, setengah agamanya mampu menundukkan laki-laki yang teguh daripada kalian, wahai para wanita. Dan memang betul gitu kan ya. Banyak laki-laki yang memimpin tapi di depan istrinya melewat langsung. Betapa banyak pejabat-pejabat itu di depan istrinya takut. Di meja ini mah saya paling berani. Ketika sampai rumah, sami'na wa ata'na. Aduh, bagaimana ini? Ya, ala kulli hal suka-suka dia. Jadi kayak begitu ya. Jadi tipu daya wanita jauh lebih berat buat kita daripada tipu daya syaitan. Tapi tinggal dikembalikan kepada kita, bisa nggak kita ngelawan tipu daya syaitan itu juga. Nah, sekarang apa yang harus kita lakuin? Itu dosa terkenang terus Ustaz sama kita. Wallahi, kita terbayang-bayang terus sampai mulai dalam hati tuh kayak, aduh, kayaknya dikit lah nggak apa-apa lah, habis itu taubat gitu ya. Ini sebenarnya memang sifat manusia. Dia pasti kembali lagi ke dosa yang pernah dia lakuin. Antum mungkin pernah mendengar sebuah hadis yang sahih dari Imam Muslim, di mana Nabi SAW bercerita tentang hadis qudsi, di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan, Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam hadis qudsi, adzaba 'abdi dzanban, hambaku ngelakuin dosa. Kemudian dia minta ampun sama aku, fayaqulu Allahumma ighfirli dzambi. Ya Allah, ampuni dosa aku. Karena Allah ngomong, adzaba 'abdi dzanban fa'alima annahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bidzamb. Hambaku minta ampun sama aku. Dia sadar kalau dia punya Tuhan yang Maha mengampuni dosa dan mengazab gara-gara dosa. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, dia kembali lagi ngelakuin dosa 2 kali. Sama ngomong yang sama, ya Allah ampuni dosa aku. Allah ngomong yang sama. Hambaku tahu dia punya Rabb yang Maha pengampun dan mengazab karena dosa. Diampuni lagi sama Allah. Ketiga kali diulang lagi sampai yang ketiga atau keempat, kata perawi hadisnya. Ketika yang keempat, kata Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Aku udah ampuni dosa kamu, tinggal melakukan sesuka hati kamu. Maksudnya kata para ulama, kata Nawawi, kalau orang ngelakuin dosa terus menerus, tapi dia taubat terus sama Allah, nggak berhenti, taubat lagi, jatuh lagi, taubat lagi, jatuh lagi, taubat lagi, jatuh lagi, maka Allah Azza wa Jalla terus-terusan ngampunin dia, nggak ada henti-hentinya, terus. Nah, inilah yang diambil dari nama Allah Azza wa Jalla, Al-Ghaffar. Al-Ghaffar. Al-Ghaffar itu artinya yang Maha Pengampun atas dosa-dosa yang banyak. Itu Al-Ghaffar. Kalau Al-Ghafur itu Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa dari semua jenis dosa, baik yang besar maupun yang kecil. Subhanallah, lihat tuh, nama Allah kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia itu sama semua. Ghaffar, Ghafur, Ghafir, Afu. Ini 4 kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia sama, apa artinya? Maha Pengampun. Udah sama. Tapi kalau di bahasa Arab beda maknanya, subhanallah. Nah, ini menakjubkan. Ana mau kasih tahu faedah besar. Nama Allah tadi Ghafar, Ghafir, dan Ghafur dengan nama Allah Al-Afu. Semua artinya sama, Maha Pengampun. Tapi ada perbedaan besar. Kalau Ghafar, maghfirahnya Allah itu diambil dari bahasa Arab sitr, menutupi. Sedangkan nama Allah Al-Afu yang Maha Pengampun ini diambil asal katanya dari afun, dan afun itu artinya al-mahwu, itu menghapus. Gambarannya begini. Kita kalau ngelakuin dosa kan dicatat di catatan amal, betul kan ya? Dosanya A. Nah, bersama dengan itu dikasih nilai dosanya berapa sama Allah. Paham ya? Nah, kalau nama Allah Azza wa Jalla Al-Ghaffar, Allah menghilangkan nilai dosanya itu, dihilangin. Misalkan contoh aja, dosanya A, nilai dosanya 100, dihilangin nilai 100-nya. Tapi catatan dosanya masih
ada di catatan amal buruk kita. Paham? Ini disebut ghafar. Allah tutupin dosanya dan Allah hilangin nilainya, tapi catatannya masih ada. Kalau nama Allah Al-Afu itu yang menghapus dosa, maka nilai yang 100 dihilangkan pun catatan buruknya dihilangkan sama Allah Azza wa Jalla dari catatan buruk kita. Subhanallah. Itu nama Allah Al-Afu. Makanya doa yang dianjurkan buat kita baca ketika Lailatul Qadar adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, tolong hapusin dosa aku. Kita ngomong gitu, tolong hapusin dosa aku. Karena Engkau adalah Rabb yang Maha Penghapus dosa dan Maha Penyayang, Maha baik. Nah, karena kita juga pasti ngelakuin dosa, ada sebuah hadits yang Masya Allah. Ini nunjukin kalau kita memang pasti pelaku dosa, sebagaimana nanti kita sebutin di awal. Ini mantap banget. Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan hadits yang sahih Imam Muslim, "Walladzi nafsi biyadihi, law lam tudhibu la dhahaba Allah bikum, wa la ya'ti biqaumin yudhibun fayastaghfirun fayaghfir lahum." Kalau kalian enggak ngelakuin dosa, Allah binasain kalian. Ngeri ya. Jadi nggak mungkin manusia itu nggak ngelakuin dosa, pasti ngelakuin dosa. Justru kalau nggak ngelakuin dosa, Allah hilangin kita, dibinasain. Kemudian Allah akan datangkan kaum yang baru, manusia yang baru, yang berdosa kepada Allah, dan minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Karena Allah pengen kita kayak begitu. Allah ciptakan kita dengan template dasar ngelakuin dosa, dan Allah pengen kita taubat. Dan hanya begitu aja, terus saja. Selama kita hidup jatuh dalam dosa wajar, tapi kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla dengan bertaubat. Baik, sekarang apa yang harus kita lakukan setelah dosa-dosa itu terkenang pada diri kita? Apa yang harus kita lakukan? Ini penting. Apa yang harus kita lakukan ketika dosa-dosa itu terkenang lagi kepada kita? Yang pertama, kalau kita terjatuh lagi pada dosa itu, atau ada hasrat lah ingin terjatuh lagi dengan dosa itu, maka segeralah kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Atau ada rasa, misalkan alhamdulillah ada orang ada rasa kayak pengennya ini deh, pengen mabok, tahan dirinya, langsung sujud kepada Allah Azza wa Jalla, salat 2 rakaat, kembali kepada Allah langsung, minta ampun sama Allah. Ini hati aku ngajak aku bermaksiat lagi nih Allah, tolong selamatin aku ya Allah, minta tolong sama Allah. Yang kedua, kalau muncul dalam hati kita, ini bisikan syaitan. Kadang sebagian orang udah tobat, udah hijrah, kemudian syaitan bisikin ke hati dia kenangan masa lalu. Ima nanti melalui orang lain, iseng-iseng ngirim foto zaman dulu misalkan, kemudian nanti syaitan main di situ. Ya, nggak usah khawatir lah, ini kan dosa masih dosa kecil lah, Allah bakal ngampunin dosa ini, santai aja. Nah, kalau muncul rasa ini, maka hadirkan dalam diri kita, sebagaimana kata para ulama salaf, la tanzur ila sigharil ma'asi, walakin inzur ila man ta'si. Jangan kamu lihat kecilnya dosa yang kamu lakuin, tapi lihatlah kepada siapa kamu bermaksiat. Makanya sebagai ulama salaf juga, kalau tidak Al-Hasan Al-Basri atau Sufyan Ats-Tsauri yang agak lupa, mereka mengatakan, kalau kamu maksiat silahkan, tapi 2 syaratnya. Jangan kamu lakuin di bumi Allah, dan jangan bermaksiat dengan nikmat dari Allah. Subhanallah. Dari gimana caranya gitu ya? Bermaksiat selain di bumi Allah. Alam semesta ini punya Allah semua, nikmat pun datang dari Allah. Nah, itu maksudnya, ya nggak usah maksiat gitu loh. Nggak usah maksiat. Dan jangan pernah meremehkan dosa kecil. Para ulama salaf mengatakan la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil dengan terus-menerus dilakukan, dan tidak ada dosa besar ketika bersama dengan istighfar. Kenapa dosa kecil bisa berubah jadi dosa besar? Kalian tahu? Karena muncul meremehkan dosa. Rasa meremehkan dosa adalah dosa besar. Rasa meremehkan dosa adalah dosa besar. Jadi makanya jangan sampai muncul rasa itu. Ya, yang ketiga adalah jujur dan ikhlas ketika bertaubat. Boleh jadi kenapa kita terkenal dengan masa lalu itu karena kita tidak ikhlas dan jujur dengan taubat kita. Jadi seperti kisah Marbot dan si janda. Si Marbotnya bohong itu ya, taubatnya bohong. Karena anak baru dapat cerita dari yang DKM-nya bilang itu setelah digap dia berzina yang keempat kalinya, dia ketawa habis itu. Subhanallah. Kan harusnya menyesal ya, tapi dia malah ketawa gitu. Subhanallah. Jadi jujur, kalau kita nggak jujur pasti terkenang lagi. Yang keempat, jauhkan semua diri kita dari semua media yang mengantarkan kita kepada kenangan masa lalu itu. Semuanya dibuang. Anda pernah dengar kisah dari Ustaz Lutfi nggak? Itu kisah subhanallah mengerikan. Ini kisah seorang akhwat bercadar berzina. Ada aja cerita kayak begitu ya. Tapi kata beliau benar ini, kata beliau benar. Jadi ada seorang akhwat,
udah menikah, punya anak dua, udah menikah punya anak dua, pakai cadar. Suatu ketika dia diundang masuk ke grup alumni SMP dia, di grup alumni SMP. Niat awalnya adalah silaturahim, silaturahim. Niat awalnya silaturahim, ya kenangan lah sama teman-teman lama dulu ketika sekolah, bla 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 bla. Wa qadarullah, di dalam grup itu ada mantan pacarnya dia dulu sebelum dia hijrah. Paham ya? Ada laki-laki mantan pacarnya dia. Kemudian si laki-laki itu ternyata masih menyimpan cinta kepada si akhwat ini. Masih menyimpan cinta. Ngeri banget ya, CLBK lah begitu. Cinta lama bersemi kembali. Cinta lama bersemi kembali. Akhirnya si akhwat ini, si ikhwan ini, si cowok ini ngechat si akhwat ini. Gimana kabarnya? Ya dikasih tahu, ya alhamdulillah baik, saya udah punya anak, bla 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 bla. Oh ya udah nggak apa-apa. Dan ini nih syaitan pinternya. Jadi dia si cowoknya ini juga nggak langsung to the point. Oh saya masih cinta sama kamu, nggak, biasa aja gitu. Awalnya cuma cerita-cerita dan sebagai chattingan biasa. Lihat nih, chattingan biasa. Ternyata ini jadi wasilah kepada dosa yang lebih besar. Nah ketahuan sama suaminya, marah suaminya. Dibanting apa itu? Hancur. Akhirnya ya udahlah. Tapi ternyata kata Ustaz Lutfi cerita, beliau bilang, tapi apalah daya ketika CLBK sudah muncul. Jadi si akhwat ini muncul juga rasa cinta yang dulu dia pernah miliki sama si cowok ini. Sehingga nomor HP-nya si cowok sudah tertanam kuat di hatinya. Akhirnya berjalannya waktu, dikira suaminya udah taubat. Nih hati-hati. Ini yang dibilang harus menutup semua media tadi. Jangan biarin media muncul lagi. Akhirnya dibelikan HP lagi. Dibelikan HP lagi sama suaminya. Suaminya udah husnuzon, ya kan? Ya, akhwat bercadar, ya udah tobat, oke lah, dimaafin sama suaminya. Tapi apalah daya, CLBK sudah muncul, nomor HP sudah dalam hati. Dicat lagi si cowoknya. Sampai suatu ketika, si suaminya si akhwat, mau nganterin anaknya dua kembali ke pondok. Bayangin gak sih, itu anaknya udah besar berarti kan ya, kembali ke pondok. Nah si istrinya gak ikut, udah di rumah. Dan suaminya udah gak mikir macam-macam, ya udah taubat lah, udah begini-gini. Tapi apalah daya, sekali lagi syaitan bermain di situ. Si akhwatnya ngechat si cowoknya itu, di chat. Kemudian dia bilang, ketemuan yuk kita di tempat ini, tempat itu. Akhirnya si akhwat ini pergilah sendiri tanpa izin suaminya. Atau katanya izin tapi katanya berkunjung ke siapa gitu loh. Allah alam. So intinya dia keluar dari rumahnya untuk ketemu si cowok inilah. Ketemulah sama si cowok ini. Si cowok ini datang bawa mobil. Ketemulah, masuk ke dalam mobil. Wa subhanallahil azim, ternyata mereka melakukan dosa besar selanjutnya. Mereka berzina di dalam mobil. Subhanallah. Ini akhwat bercadar loh. Sudah ngaji. Tapi bukan cuma sampai situ. Kisah tragisnya setelah ini. Setelah mereka berzina, ya kan berzina juga tetap wajib mandi junub gitu kan ya. Setelah berzina, si akhwatnya menyadari yang kita lakuin salah deh. Kayaknya kita udah gak bisa melanjutkan hubungan kita. Ngomong sama si cowok itu. Tapi apalah daya, sekali lagi dia sudah cinta buta sama si cewek ini, si akhwat ini. Akhirnya karena merasa cintanya ditolak sama si akhwat, dia ambil kain, dicekek leher si akhwat, meninggal dunia. Subhanallah. Bisa bayangin gak sih? Ngeri kan? Awalnya cuma chattingan loh. Ternyata sampai mengantarkan kepada kematian dia dengan cara yang kurang baik kayak begitu. Ya kita mau berdoa aja semoga diampuni tuh akhwat ya dari dosa dia. Cuman itu jadi pelajaran buat kita semua. Jangan membuka celah dosa lagi. Kalau Allah udah tutupin, tutup, gak usah dibuka lagi. Gak usah. Pun yang laki-laki juga sama. Jangan, tutup. Jangan gampang-gampang ngechat kayak yang non mahram kalau nggak ada hajatnya sama sekali. Kalau nggak ada hajatnya. Dan gak usah juga dengan bahasa-bahasa yang ya jazakillah khairan ya ukhti, Cailah. Apa kabar? Yang akhwat juga. Assalamualaikum akhi. Ada dulu jomblo ngechat seorang akhwat. Assalamualaikum ukhti. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga ukhti. Jangan lupa sholat malam. Karena sholat malam adalah sholatnya orang-orang yang soleh. Insyaallah. Kira si akhwatnya bilang jazakallah khair. Diblok langsung. Diblok langsung. Jadi kalau ada ikhwan kayak begitu buaya itu ya nggak baik. Nggak baik. Jangan. Buaya darah. Tapi nggak cuma ikhwan yang kayak begitu. Akhwat juga banyak. Akhwat juga banyak yang kayak begitu. Nasallallahu alaihi wasallam. Intinya jangan ya. Kemudian juga nih penting yang kelima, mencari teman yang soleh. Ganti circle kita yang buruk ke circle yang baik sekarang. Rata-rata orang gagal hijrah. Ini Anda dapatin berapa orang gagal hijrah?
gara-gara tidak mau meninggalkan circle dia yang lama. Circle tahu kan ya? Iya, lingkungan berteman itu. Itu sebab utama, termasuk sebab utama. Ya bayangin aja ya, dia udah hijrah, dia udah ganti style, udah lebih baik, tapi nongkrongnya sama yang kayak begitu juga. Ya lama-lama terpengaruh lagi. Yang akhwat juga sama. Dia udah hijrah, udah pakai cadar, udah tobat, nongkrongnya sama akhwat-akhwat yang masih buka kerudungnya, yang nggak sholat. Ya lama-lama terpengaruh. Sampai ada cerita juga, ada seorang teman, ya namanya orang udah ngaji gitu ya, nongkrong sama teman-temannya nggak pernah sholat dan merokok begitu. Ketika masuk waktu sholat maghrib, dia malu buat izin sama teman-temannya sholat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Malu coba. Bisa-bisanya sholat malu gitu. Gara-gara teman-temannya nggak pada sholat. Dia malu buat pergi dari tongkrongannya itu. Nggak enak nih gue pada sholat. Sholat dulu deh. Akhirnya terjatuh dalam dosa besar itu. Itu bahayanya circle. Yang terakhir, ingatlah bahwasanya Allah Azza wa Jalla memberikan tenggang waktu buat kita. Jadi nggak langsung Allah hukum. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Tafatir ayat ke-45. Allah Azza wa Jalla mengatakan walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kalau Allah Azza wa Jalla azab setiap manusia atas sebab dosa yang mereka lakuin, semua dosa yang baru dilakukan adab gitu, maka nggak ada satupun hewan yang berjalan di atas muka bumi. Hewannya aja nggak ada yang berjalan, apalagi manusia aja gitu. Saking bahayanya. Jadi dosa itu secara hukum asal, kata para ulama, dosa secara hukum asal itu harusnya diadab sama Allah secara hukum asal. Tapi karena Allah punya nama Rahim, Allah Maha Penyayang, Allah punya nama Al-Ghafur, Maha Pemaaf, Al-Ghafir dan Ghafar, akhirnya nggak langsung diadab sama Allah, dikasih tenggang waktu ila ajalin musamma, dikasih waktu dulu, tobat dulu aja kalian, tobat dulu, sampai dilihat nanti kalau dia mati nggak tobat, ya udah ada buat dia, karena dikasih waktu kan sama Allah kan, dikasih waktu sama Allah sebenarnya, tapi dia nggak mau tobat juga. Jadi selama hayat masih dikandung badan, maka segeralah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada kata terlambat. Mau umur antum sudah 60, 70, 80, 90 pun baru umur yang masih muda, tidak ada kata terlambat. Silakan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf apabila tutur kata yang keliru, juga kalau kebanyakan bercandanya mohon maaf. Baik, setidaknya kita dapat ilmu banyak di sini ya, alhamdulillah. Sebenarnya masih banyak lagi mau Anda sampaikan, cuman waktunya terbatas. Dan Anda mau aja sih kalau sampai zuhur, Iman yang udah goyang gitu. Baik, mungkin kalau ada pertanyaan ya, tafadhol. Kalau ada, silakan. Tafadhol. Apa yang menyebabkan bila ada seorang ahli besar berbicara besar, dia tahu hadis atau ayat-ayat yang bilang melakukan dosa. Iya. Apa yang menyebabkan seorang ahli ilmu tetap terjatuh dalam dosa besar? Padahal dia mengetahui dalil-dalilnya. Karena dia manusia. Kalau dia malaikat, kalau dia nabi dan rasul, gak akan dia melakukan itu. Jadi itu wajar sekali. Antum jangan mengira para ulama zaman dulu bersih dari dosa dan kemaksiatan. Enggak. Ada sebuah kisah. Kalau nggak salah Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Lau kana lidz-dzambi rihun ma yujalisunya ahadun." Kalau andai kata dosa itu punya bau, nggak ada yang bakal duduk sama saya sekarang. Itu Sufyan Ats-Tsauri, Imam Muhadditsin itu. Dia ngomong kayak gitu, kalau dosa saya ini punya bau, nggak ada yang mau duduk sama saya. Subhanallah. Itu ya Allah. Ya begitu manusia memang, manusia. Terus apa? Berzina. Oh, dia tahu dalilnya, terus dia tetap melakukan zina terus, nggak taubat. Dosanya jauh lebih besar daripada orang yang nggak tahu dalil. Dan itu berbahaya banget ya Allah, nasallallahu. Hawa nafsu. Gini, ini yang akan saya tahu antum semua. Antum ketika melihat ustadz di depan atau seorang ahli ilmu, jangan antum kira hatinya dia bersih. Belum tentu. Dan Anda tahu, ada beberapa asatidzah. Nah, kita nggak ngejudge mereka lah. Cuman
nampak dari gerak-geriknya kalau mereka itu kurang ikhlas. Nampak. Nah, ini disampaikan sama beberapa ustadz yang agak senior ke anak. Ada beberapa ustadz yang ya punya nama juga lah. Mereka nampak kalau mereka itu kurang ikhlas dalam berdakwah. Adalah sebab-sebabnya. Ala kulihat. Intinya ustadz itu bukan sesosok makhluk yang maksum. Boleh jadi memang dia berdakwah, tapi dalam hatinya ada penyakit. Banyak penyakit yang macam-macam. Ada ustadz hobi banget nipu orang. Ada. Dan masih rajin ngisi kajian. Masih rajin. Kalau anda sebut namanya mungkin antum tahu, tapi jangan deh. Biarin aja deh. Nggak usah. Jangan antum tahu itu. Iya, jangan. Tapi ada ustadz kayak begitu. Jadi dia nih ustadz kerjanya ngisi kajian. Tapi kerja nipu orang. Bahkan uang jamaahnya dia udah pernah ditilep sama dia 1 miliar lebih. Kerjanya nipu orang. Ada lagi ustadz di sebuah daerah lah, buka donasi mulu. 70% hasil donasi ke kantong dia. 70% hasil donasi. Itu bisa banyak itu. Ustadz itu ustadz. Bener ustadz. Ada ustadz yang kerjanya ngegoda akhwat. Kalau anda sebut nama antum tahu, tapi nggak usah udah. Ada yang gitu. Nggak ada yang maksum, akhir. Nggak ada yang maksum, Pak ya. Jadi kita jangan pernah menjadikan mereka contoh juga ya. Contoh kita cukup Nabi SAW, cukup mudah. Oke, contoh kita, teladan kita adalah Nabi SAW. Maka Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah SAW uswah hasanah, suri tauladan yang terbaik. Allah alam bisawab. Iya. Berdoa sama Allah SWT. Berdoa. Minta sama Allah dilindungi dari dosa-dosa kayak begitu. Antum tahu doa melihat orang tertimpa musibah? Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu bihi wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Doa ini juga kata para ulama bisa diterapkan ketika melihat orang melakukan kemaksiatan. Antum melihat orang berzina, antum baca doa ini. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu bihi wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Bahkan sebagian ulama seperti Al-Qadhi Iyad mengatakan dianjurkan untuk baca doa ini di depan muka dia. Ya, ada orang lakuin zina, antum baca doa ini di depan muka dia. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang ngelamatin saya dari perbuatan kayak kamu. Itu dibaca depan dia supaya dia sadar atas dosa yang dia lakuin. Kayak gitu ya. Allah alam bisawab. Doanya itu salah satunya. Dan masih banyak lagi doa yang lain seperti Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Juga seperti Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan yang lainnya. Allah alam bisawab. Ini ada surat, ada pertanyaan. Yang ikhwan ada lagi. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullah khair. Udah gitu doang. Pertanyaannya mana? Oh, dibaliknya, astagfirullah. Afan. Oh, iya. Oh, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, saya seorang ibu yang sering berbuat dosa kepada anak-anak saya yang masih kecil-kecil. Seperti memarahi, bahkan di luar kendali, kadang sampai memukulnya. Walaupun saya menyesal setelahnya, saya bertobat. Tapi setelahnya saya kembali mengulangi kesalahan saya. Begitu terus sering berulang-ulang sampai kadang saya merasa putus asa. Saya takut anak-anak saya tumbuh dengan luka karena saya sangat sayang kepada anak-anak saya. Sampai saya berdoa semoga anak-anak saya mendapat ibu baru yang terbaik dari Allah, yang menyayangi dan mendidik dengan baik. Seorang wanita wajar marah sama anaknya ketika anaknya nggak nurut, yang pertama. Yang kedua, tahan diri untuk tidak memukul anak. Dan yang ketiga, belajar lebih mendalam tentang parenting, bagaimana mendidik anak. Dan ini si yang bertanya tahu, efek dari dia jahat sama anaknya adalah anak-anak itu tumbuh dengan membawa luka di dalam hatinya. Dan ini bahaya. Nah, di sini juga ada catatan penting. Peran besar seorang suami di sini juga harus ada. Mungkin si suaminya benar-benar 100% nggak ngebantu istrinya ngurus anak-anaknya. Mungkin suaminya bersifat patriarki, yang penting saya kasih kamu nafkah, kamu urusin anak-anak selesai. Ini suami yang nggak benar, ya sesuai dengan syariat Islam. Ya seorang suami juga harus peka dengan masalah ini. Kalau istrinya kelihatan kok kesel terus sama anak-anaknya, gantian ngurusnya.
Kalau udah balik ke rumah, kita yang ngurus anak-anak. Ini berapa kali ngedapetin cerita katanya ini penyakit baby blues. Ya tahu ya, yang akhwat mah tahu lah. Yang bapak-bapak tahu baby blues, stres sama anak sampai pada titik yang ekstrim. Kadang sampai ada yang gila gara-gara hal ini. Itu semua karena kejiwaan dia tidak siap untuk ngurus anak-anak. Kejiwaan dia nggak siap untuk ngurus anak-anak. Terus bagaimana dengan doa dia yang terakhir? Saya berharap dia dapat ibu yang baru. Jangan. Kenapa harus ibu yang baru? Ini satu dari dua. Satu, anti dimatikan sama Allah, kemudian istri anti nikah lagi. Atau yang kedua, suami anti nikah lagi. Mau yang mana? Kagak mau dua-duanya ya kan? Jangan doa kayak begitu. Jangan. Doa sama Allah Azza wa Jalla, ya Allah, tolong berikan saya kesabaran. Kenapa malah didoain punya ibu baru ya Allah? Doa, ya Allah, kasih saya kesabaran bagi ngurus anak-anak ya Allah. Kesian anak-anak kalau saya marahin tiap hari, saya pukul tiap hari. Mereka pasti ngebawa luka dan sebagainya. Kayak gitu doanya. Jangan doa minta ibu yang baru. Jadi kalau suaminya mah amin aja langsung. Subhanallah. Suaminya nggak denger. Andai kata dia lagi tahajud berdoa begitu, suaminya amin gitu kan? Aduh. Jangan. Tetap minta sama Allah, ya Allah kuatin saya. Izin bertanya di luar tema. Bagaimana cara sholatnya wanita yang istihadah setelah ganti pembalut yang baru? Karena ketika sholat darah istihadahnya keluar lagi. Apakah sah sholatnya atau harus mengulangnya? Kalau darah istihadahnya tidak berhenti ya, artinya keluar lagi, jalan dikit keluar lagi, maka untuk keluar yang pertama kali setelah berwudu lagi. Jadi udah wudu, jalan, udah ganti pembalut, jalan, kerasa keluar. Maka untuk yang pertama ini ganti pembalut lagi dan berwudu. Setelah ini jalan saja walaupun keluar tidak membatalkan wudu. Jadi lanjut aja sholatnya. Walaupun di pertengahan sholat keluar, karena itu termasuk penyakit yang dikiaskan kepada penyakit namanya sulalatul baul. Itu penyakit beser. Biasanya penyakit beser juga kayak gini modelnya kan, nggak bisa ketahan. Sama kayak siapa nggak bisa ketahan itu. Jadi kalau udah penyakitnya kayak gini nggak berhenti, udah kayak gitu aja. Untuk yang pertama kali batal, wudu lagi. Setelah ini nggak usah. Udah sholat aja dalam kondisi kayak begitu. Allah alam bisawab. Ada lagi ikhwan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Faulaika sayyi'atin hasanah. Itu kan berarti seakan-akan bahwa apabila kita melakukan dosa kesalahan yang banyak terus kita bertobat, berarti kita diampuni, terus yang tadi kesalahan diganti dengan kebaikan gitu. Gitu saja. Nah, terus kemudian tadi ada yang sebelumnya itu bahwa apabila kita menghadap Allah membawa dosa sebesar ini kesyirikan, maka walaupun banyak kita akan diampuni. Itu dalam keadaan kita sudah tidak tobat di muka buminya atau gimana? Kita misalnya nanti di akhir itu kan, misalnya kita melakukan dosa kebanyakan di muka bumi ini, kemudian kita katakanlah tidak sempat bertobat, akhirnya meninggal, tapi kita tidak membawa dosa yang namanya kesyirikan. Apakah itu nanti yang dijanjikan tadi bahwa tetap Allah akan mengampuni karena tidak ada kesyirikan? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya orang yang mati membawa dosa selain dosa syirik, pokoknya itu dosa besar maupun kecil selain syirik, pokoknya di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Iyyasha yaghfir lahu wa iyyasha yu'adzibuhu. Allah berkehendak Allah ampunin, kalau berkehendak diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi khusus untuk dosa syirik yang tadi antum sudah sebut, sebagaimana Allah firmankan di surat An-Nisa ayat 46 sampai 116 tuh. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah enggak akan ampuni dosa syirik sama sekali, besar maupun kecil itu dosa syirik. Enggak akan diampuni sama, enggak akan. Kalau apa? Kalau meninggal, syaratnya meninggal. Iya, para ulama ketika menafsirkan ayat ini maksudnya ketika meninggal. Ibnu Katsir, Al-Baghawi, Tabari, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, itu semuanya para ulama mengatakan ketika mati bahwa dosa syirik nggak akan diampuni sama Allah, nggak akan.
Ngeri kan tuh dosa syirik kan? Makanya Allah mengatakan wal qad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan telah diwahyukan kepada kamu dan orang-orang sebelum kamu, maksudnya para rasul sebelum kamu. Kalau kamu melakukan syirik, amalan kamu hilang semua dan kamu bakal jadi orang yang merugi. Ini di antara mengerikan syirik besar adalah ketika orang melakukan syirik besar sekali aja seluruh amal ibadahnya hilang. Ih, ngeri banget ya. Jadi misalkan ada orang udah hidup 60 tahun, ibadah sama Allah, haji tiap tahun, umrah tiap bulan, sedekah tiap hari, sholat nggak ada berhenti-berhentinya, baca Quran rajin, hadir di majelis ilmu selalu. Wah, semua ibadah jalannya. Di umur ke-61 dia ngelakuin kesyirikan besar dengan sadar, hilang semua amal ibadah itu. Jadi kalau dia taubat habis ini start from zero. Ngulang dari nol, dimulai dari nol lagi apa? Begitu, kayak di forum Pertamina itu. SPBU. Dimulai dari nol lagi. Subhanallah, itu yang menghentikan dosa syirik. Maka karena belajar tauhid dan menjauhi kesyirikan itu penting. Bahayanya ngeri. Apalagi kalau mati bawa dosa itu, naudzubillah. Kayak gitu ya. Terus dalil yang tadi Allah ampunin di bawah kehendak Allah apa? Itu ayat lanjutannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, silakan. Yang ini dulu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan dosa Ustaz. Iya. Kita selagi tidak membawa dosa syirik Iya. sampai mati, maka Allah akan mengampuni. Sebagaimana Ustaz kalau di akhir hayat kita ahli waris atau lingkungan kita berusaha kalau kita sakit itu berobat dengan metode-metode yang mendekatkan kepada kesyirikan. Ada dua kondisi Ustaz. Yang pertama si sakit itu mengiyakan ahli waris membawa kepada pengobatan seperti dukun. Oke. Yang kedua, si ahli waris sudah nggak si yang sakit ini udah nggak bisa ngapain. Iya. Artinya anaknya atau istrinya atau siapapun itu membawanya ke tempat-tempat kesyirikan. Iya. Bagaimana itu Ustaz menyikapi kondisi dua kondisi tersebut? Iya. Kalau kondisi yang pertama, dia menyatakan tidak mau, dia mengiyakan yang pertama. Yang pertama mengiyakan untuk dibawa ke dukun, maka dia terkena dosa syiriknya, pun keluarganya terkena semua dosa syirik. Tapi kalau kondisi yang kedua, yang sakit ini kagak mau dibawa ke situ, tapi gara-gara dia stroke udah nggak bisa ngapa-ngapain, tetap dibawa sama keluarganya, yang terjatuh dalam dosa syirik cuma keluarganya dia yang enggak. Kayak gitu ya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang hasan, Inna Allah tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukriha alaih. Allah ngampuni dosa dari umat aku karena sebab lupa, salah dan dipaksa. Itu dalilnya. Jadi kalau dia dipaksa dia nggak dosa sama sekali di situ. Sebagaimana orang yang dipaksa untuk kafir sama Allah nggak dosa. Dipaksa dan diancam dibunuh. Seperti kisahnya Ammar bin Yasir yang sampai akhirnya turun firman Allah di surat An-Nisa itu, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dia dipaksa untuk menghina Nabi, untuk kufur, diucapin, tapi kepaksa karena diancam nyawa di situ. Akhirnya nggak dianggap kufur sama Allah Azza wa Jalla, nggak dianggap kufur sama Allah. Sedangkan Allah yang tahu isi hati kita kan, dia nggak kufur sama Allah Azza wa Jalla. Kayak gitu ya. Allah alam. Ya tadi Bapak silakan. Iya. Bagaimana Ustaz kalau orang yang tidur Syahadat. Iya. Hadis yang berbunyi Akhiru kalami la ilaha illallah akhirul jannah. Iya. Sama surga kan dia tidur nggak sempat. Oh. Kena musibah nggak sempat. Pertama, bisa aja masuk surga. Jadi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah itu termasuk salah satu tanda husnul khatimah. Cuman salah satu tanda saja. Tidak memastikan orang itu pasti husnul khatimah juga, enggak. Tapi kalau yang bisa ya insya Allah husnul khatimah. Nah kalau yang nggak bisa gimana? Ada tanda lain. Ada tanda lain. Di antara tanda yang menunjukkan orang itu bakal husnul khatimah adalah dia istiqomah sampai mati. Nah, hadisnya dalilnya apa? Sabda Nabi SAW yang sahih dari Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad. Di mana Nabi SAW mengatakan, Innallaha idza arada bi'abdin khairan ista'malahu. Allah kalau menghendaki seorang hamba kebaikan, maksudnya memasukin surga,
Allah bakal pekerjakan dia. Waktu itu para sahabat bertanya, kaifa yasta'inu? Gimana itu dikerjain, dibikin kerja sama Allah? Kata Nabi SAW, an yuwaffiqahu li'amalin shalih qabla mauti. Allah bikin dia istiqomah melakukan ketaatan sebelum dia mati. Dari situ kata para ulama, pengertian husnul khatimah adalah kondisi seorang mukmin meninggal dalam keadaan tetap menjaga ketaatan dia kepada Allah. Dengan boleh jadi dibarengi ada tanda-tanda husnul khatimah yang dilihat. Boleh jadi, nggak harus. Oke, kalian tanda pertama udah ada di istiqomah matinya husnul khatimah. Nah, itu ya. Allah alam bisawab. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Apa ada lagi? Cukup. Antum mau bertanya? Enggak. Baik, mungkin itu. Apa mau bertanya Bapak? Oh enggak. Baik. Mungkin ini bisa Anda sampaikan ya, ikhwah sekalian dan juga akhwat sekalian. Jazakallahu khair atas kesempatan untuk bisa sharing ilmu. Anda cuma sharing ilmunya, Anda bukan guru antum. Anda cuma teman antum yang sharing ilmu aja. Ya qadarullah, Anda tahu aja masalah ini, Anda sharing gitu ya. Anda nggak mau dianggap jadi guru banget ya, karena Anda masih muda, lebih muda dari antum semua, kecuali dari anak-anak kita yang di sini. Masya Allah. Mungkin ini bisa Anda sampaikan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.